Selamat pagi para hadirin dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang bisa membersamai Anda dalam kesempatan kali ini dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Dan pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai menekan peredaran rokok ilegal via jasa pengiriman barang. Dan pada kali ini telah hadir ketiga narasumber di sebelah kiri saya yang nantinya akan turut serta untuk membahas tema pada hari ini. Dan kalau kita melihat di sekitar kita ataupun kita melihat di sosial media ataupun berita di media massa, marak sekali peredaran rokok ilegal yang terjadi menggunakan jasa pengiriman barang. Dan kali ini kami akan membahasnya dengan ketiga narasumber yang akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Yudo Ade Bahtiar selaku pejabat fungsional Bea Cukai Kudus. Pak Yudo, apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Baik, kabar sehat Bapak? Sehat. Sehat ya. Oke. Yang kedua ada Ibu Endang Sulistiani selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Bu Endang, kabar baik Ibu? Kabar baik. Oke, alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Bapak Hendrik Setiawan selaku Supervisor Operasi dan Kurir Kantor Pos Kabupaten Pati. Pak Hendrik? Alhamdulillah, baik Mbak, sehat. Baik ya Pak ya, oke. Dan pada kali ini kami akan membahas mengenai tema mengenai menekan peredaran rokok ilegal via jasa pengiriman barang Bapak Ibu. Dan kita akan memulai talkshow pada pagi hari ini. Dan untuk memulai talkshow pada pagi hari ini kita akan mendahului mengenai sebenarnya dari fungsi ataupun kewenangan Bea Cukai Kabupaten Kudus atau wilayah edir Kabupaten Kudus itu seperti apa ini Pak Yudo, biar para hadirin paham dan juga pemirsa juga tahu. Baik. Bea Cukai secara keseluruhan, Mbak, Bea Cukai itu mempunyai tugas pokok dan fungsi, Mbak. Yang pertama, tugas pokoknya itu melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan biaya masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokoknya. Kemudian terkait fungsi dari Bea Cukai sendiri itu ada, pertama itu sebagai revenue collector, sebagai penghimpun penerimaan negara, kemudian sebagai community protector, pelindung masyarakat terhadap barang-barang yang ilegal, kemudian trade facilitator atau memfasilitasi perdagangan, serta terakhir itu industrial assistant atau mendukung industri di dalam negeri. Itu, Pak. Kalau bisa digambarkan secara umumnya tugas pokoknya itu apa ini Pak Yudo? Secara tugas pokoknya ya kalau di bidang cukai ya untuk mencegah barang-barang yang ilegal itu, Mbak. Itu yang paling penting. Oke. Ini kalau kita membahas cukai dan juga rokok ilegal. Kalau misal bisa dijelaskan sebenarnya ada berapa macam rokok menurut produksinya ini, Pak Yudo? Oh, gitu. Siap. Berdasarkan produksinya, Mbak. Pertama ada sigaret kretek. Sigaret kretek itu kayak boleh merek, ngomong merek, Mbak? Enggak ya, oke. Lanjut aja. Oke, sigaret kretek. Kemudian kelembak kemenyan, rokok daun, rokok elektrik yang sekarang lagi maraknya anak-anak muda. Kemudian sigaret putih yang tidak ada campuran saus atau cengkeh, cerutu, sama terakhir tembakau iris, Mbak. Banyak sekali jenisnya. Itu semua rokok, Pak? Ya, dianggap ya BKC. Oke. Kalau kita membahas mengenai rokok, pasti tidak lepas dari cukai, dari pita cukai sendiri. Kalau dari jenis pita cukai sendiri ini Pak Yudo, ada apa saja nih Pak? Oke, jenis-jenis pita cukai, Mbak. Pertama ada SKM, Mbak, sigaret kretek mesin. Itu dibagi dua golongan. Terus SPM itu dibagi dua golongan juga, sigaret putih mesin. Terus SKT, sigaret kretek tangan yang dibuat manual tangan itu dibagi tiga layer, golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Kemudian ada SKTF, itu satu tarif, nggak ada golongannya. Kemudian
KLM atau kelembagaan menyan itu dibagi dua golongan, 1 2. Kemudian TIS atau tembakau iris itu 1 golongan. Terus KLB itu tanpa golongan 1 ini. Terakhir cerutu itu 1 tarif, Mbak. Itu, Mbak, tarifnya. Tadi membedakan pita cukai itu ada golongannya. Itu apa yang penyebab yang membedakannya itu? Itu berdasarkan golongan itu berdasarkan jumlah produksi pabriknya, Mbak. Semakin besar itu golongan semakin tinggi. Misalkan, gitu. Nah, ketika dia produksinya melebihi 500 juta batang, dia masuk ke golongan 1. Jadi perusahaan besar itu membayar tarif lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Itu yang membedakannya, Mbak. Kalau di golongan 2 jadi juga golongan 3 ini minimal produksi berapa ini Pak Yudo? Wah, saya kurang kopi untuk ini, Mbak. kurang kopi untuk dua produksinya saya. Pokoknya nanti golongan itu ada karena jumlah produksi dari pabriknya, Ya, seperti itu ya. betul. Terus kalau ini Pak, tarif cukai sendiri yang dikenakan kepada rokok atau mungkin perusahaan sendiri itu seperti apa pembagiannya? Ya itu berdasarkan itu tadi, Mbak, golongan tadi. Ya, mungkin berapa harganya, mungkin berapa dari pita cukai sendiri itu Pak Yudo? Jadi untuk banyak itu saya jelasin panjang. Yang pertama SKM kan golongan 1 dan 2, Mbak. Nah, untuk paling rendah untuk golongan 1 itu Rp2.055 untuk batasan harga jual ecerannya. Sedangkan untuk tarif cukai per batang atau gramnya itu Rp1.100. Untuk SKM golongan 2 itu tarif cukai per batangnya itu Rp669. Terus SPM atau sibrek putih mesin itu tarifnya itu Rp1.193 yang golongan 1. Untuk golongan 2 Rp710 untuk per batangnya. Terus SKT dan SPT 461 untuk golongan 1, golongan 2 Rp214 dan paling rendah golongan 3 Rp118. Kemudian untuk KLM golongan 1 Rp461, golongan 2 Rp25. Terus kemudian TIS tembakau iris tanpa golongan itu Rp25 per gram. Terus cerutu 22.000 per batang dan paling rendah Rp275 per batang, Mbak. Artinya memang bervariasi ini ya Pak Ya. untuk tarif cukai sendiri. Ada Ya. banyak sekali kalau tadi disebutkan oleh Pak Yudo. Pak, ini kalau kita membahas mengenai cukai, tentunya ada rokok ilegal juga yang kali ini juga akan kita bahas dalam sosialisasi kali ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudo mengenai ciri-ciri rokok ilegal sendiri sebenarnya seperti apa? Oke. Untuk rokok-rokok ilegal, pertama yang paling gampang itu polos. Dalam artian dia tidak mempunyai pita cukai. Oke. Atau enggak Polos dia ya? ada bandrol ya. Orang istilahnya orang masyarakat biasanya bandrol. Itu yang pertama. Yang kedua itu salah peruntukan, Mbak. Salah peruntukan itu seperti apa Pak Yudo? Salah peruntukan itu pita cukai untuk SKM, sigaret ketek mesin. Tapi maaf, ya rokoknya itu SKM, rokok sigaret ketek mesin, tapi dilekati oleh SKT, sigaret ketek tangan. Oh, tidak sesuai dengan peruntukannya berarti ya? Betul. Ya? Nah, kemudian salson, salah personalisasi. Seperti apa itu? Nah, jadi setiap pita cukai itu ada untuk pabrik-pabrik kecil itu ada kode pabriknya, Mbak. Berarti ada kode sendiri ya Pak ya? Beda Iya. pabrik, beda kode juga berarti. Betul, untuk pabrik kecil. Jadi istilahnya salah ini, Mbak, dilekatkan rokoknya itu bukan pita cukai dari perusahaannya dia. Oh gitu. Oke. Kemudian pita cukai bekas. Bekas masih bisa dipakai lagi ya Pak berarti? Ya, bisa. Oh, Ada. Pita cukai bekas dilekatkan lagi. Itu juga ini terakhir
pita cukai palsu, Mbak. Nah, pita cukai palsu itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau mungkin masyarakat secara awam ataupun mungkin para hadirin yang di sini mungkin belum paham. Pita cukai palsu itu seperti apa? Kalau kita lihat secara kasat mata itu sebenarnya sama atau ada yang membedakan ini Pak Yudo? Secara kasat mata untuk orang awam memang agak susah. Agak susah ya? Agak susah, Mbak. Jadi biasanya kita lihat dari cetakannya, Mbak. Dari cetakannya. Paling gampang itu dari cetakannya. Dari cetakannya biasanya dia buram. Oh gitu. Nggak tajam. Kalau pita cukai asli kan biasanya pasti tajam. Itu indikasi pertama itu, Mbak. Oke. Untuk pita cukai palsu. Dari warnanya. Ya, warna bisa dari cetakannya. Kemudian apa lagi nih Pak Yudo? Yang bisa dilihat secara kasat mata mungkin masyarakatnya juga mungkin tidak tahu secara detailnya. Mungkin bisa waktu beli rokok di warung, ini asli atau palsu ya gitu. Mungkin bisa langsung diketahui gitu oleh masyarakat. Kalau kita ngomong pita cukai apa ngomong rokoknya nih, Mbak? Pita cukainya bisa, mungkin rokoknya juga bisa. Oke, kalau pita cukai itu tadi tambahan mungkin di hologram. Hologram biasanya kalau yang asli kan ada gambar bea cukainya, Mbak. Kalau kita lihat di terawang-terawang gitu kan. Kemudian kalau dari kemasan rokoknya itu kalau rokok-rokok yang ilegal biasanya dia tidak mencantumkan kota produksinya. Tidak ada kota produksinya. Ya. Berarti itu fix ilegal kalau misal masyarakat atau para hadirin menemukan ada kemasan rokok yang kok nggak ada kotanya, berarti ini ilegal begitu. Tapi sesuai aturan memang harusnya dicantumkan kotanya atau bagaimana nih Pak Yudo? Dicantumkan kotanya. Harus ada ya. Oke. Apalagi nih Pak Yudo? Terus mungkin kalau indikasi pas pembelian sih, Mbak, terkait biasanya sigaret ketek mesin itu kan harusnya biasanya mahal karena dia nggak butuh tenaga kerja, pakai mesin cepat produksinya, jadi otomatis cukainya tinggi, jadi otomatis mahal. Tapi kalau barang-barang yang ilegal itu bisa dijual di bawah 10.000, Mbak, untuk SKM. Di bawah 10.000. Ya, itu sebagai indikasi. Oke. Siap, itu, Mbak. Oke, udah itu aja Pak. Atau ada lagi Pak? Udah itu aja. Oke, berarti tadi kalau bisa dilihat secara kasat mata atau mungkin nggak ada kotanya, yang pertama itu. Kemudian dilihat dari pita cukainya warnanya kurang tajam, nggak ada hologramnya seperti itu ya Pak. Dan juga kalau dilihat dari isinya mungkin polosan tadi, gitu ya. Oke, Pak, ini kalau kita membahas mengenai rokok ilegal yang sekarang marak ini kan ada peredaran rokok ilegal yang diedarkan melalui jasa pengiriman. Dari bea cukai sendiri sebenarnya untuk mendeteksi adanya hal tersebut itu seperti apa? Adanya kecurangan dari mungkin pengedar sendiri via jasa pengiriman itu, Pak Yudo. Siap. Oke, jadi sejak 2 tahun inilah, Mbak, ada fenomena istilahnya peralihan lah dari pelanggaran konvensional menjadi yang modern lah, istilahnya kita bilang modern dengan menyesuaikan zaman gitu ya Pak ya. Memanfaatkan e-commerce, Mbak. Jadi mereka pelaku-pelaku ini memanfaatkan e-commerce. Kemudian untuk dari bea cukai sendiri untuk istilahnya apa ya, menghadapi tantangan baru ini. Jadi kita mempunyai istilahnya tim khusus lah, Mbak, untuk crawling, Mbak. Crawling di website di internet. Di internetnya ya. Ada tim sendiri ya berarti. Ada tim sendiri, kita crawling. Kemudian kita melakukan patroli rutin ke jasa titipan. Oh, oke. Ya, terus kita mempelajari pola mereka, pola operasi mereka, Mbak. Gitu. Oke. Berarti selain tadi operasi mengenai di internet juga e-commerce juga didatangi secara langsung di ekspedisi juga. Ya, betul. Oke. Dari mungkin kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus sendiri ini seperti apa, Pak Yudo? Marakkah atau bagaimana untuk temuan rokok ilegal via jasa pengiriman barang ini, Pak Yudo? Oke, Mbak. Untuk saya punya datanya kebetulan. Untuk penindakan di e-commerce itu, Mbak, kita dari tahun 2021 itu cuma ada 4 kali penindakan. Itu di tahun 2021 ada 4 kali penindakan. Itu di wilayah Kudus ya, Pak? Ya, dengan jumlah sekitar 329.000 batang. Oke. Itu 2021. Ya, 2021, oke. 2022 ada 30 kali penindakan.
ada peningkatan. Peningkatannya signifikan ya, dari 4 ke 30. Ya, Oke. itu dengan jumlah 2.039.000 batang. 2 juta Dari batang. 300 ke 2 juta. Oke. Kemudian di tahun 2023 kita sampai sekarang 16 kali penindakan, Mbak. Di triwulan pertama ini Ya, Pak ya. ya, dengan jumlah 2.113.000 batang. Baru triwulan pertama sudah 2 juta. Udah ngelewatin yang Udah ngelewatin yang 2022 2022 kemarin. Berarti kalau saya lihat ini grafiknya dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya, ya karena Berarti itu. tetap ada perhatian khusus dari Bea Cukai sendiri. Ya, kita memperhatikan itu. Apa istilahnya modus baru lah. Modus baru. Ya, mereka memanfaatkan teknologi. Oke. Ya, ini sebelum kita melanjutkan lagi mengenai modus ini, kita ke Pak Hendrik ini, Pak. Pak, kita kalau membahas mengenai jasa pengiriman barang yang mungkin sekarang dikaitkan dengan rokok ilegal. Ini kalau melihat SOP sebenarnya yang dilakukan dari perusahaan jasa pengiriman barang sendiri saat menerima paket atau mengantarkan paket itu seperti apa ini, Pak Hendrik? Terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, kita di kantor pos itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mungkin first mile ya. Yang kedua yaitu middle mile. Kemudian yang ketiga last mile. Jadi dari situ kita ada pola namanya CPTDR ya. Yang C itu collecting, kemudian P itu processing, T transporting, kemudian D itu delivery, kemudian R itu reporting gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu adalah yang bagaimana pertama itu ada di collecting Mbak, yaitu di loket ya. Ketika teman-teman loket itu menerima barang tentunya sesuai SOP itu kan harus dibuka mau nggak mau ya, biar kita mengetahui isinya ya. Itu isinya itu mungkin dangerous good, DG atau valuable good ya, atau mungkin kiriman lain itu harus kita buka. Tapi dalam saat ini kan kita nggak mungkin ya kita buka semuanya paket ya, itu karena kita kan effortnya bukan main ya, nanti di antrian dan juga segala macam ya. Tapi yang kita harus pinter-pinter lah, nanti kita edukasi lah mereka yang di loket ya, yang mana kira-kira kiriman itu mencurigakan apa tidak. Kalau yang biasanya yang terjadi Mbak, ini kan kiriman yang kirim itu biasanya kan para all shop ya, penjualan online itu ya, mereka menggunakan marketplace atau yang lain ya, yang sejenisnya itu udah biasa kirim, udah testing ya, jadi kita udah hafal ya mereka ya. Jadi kami rasa nggak mungkin ya, dan selama ini alhamdulillah di kami di Pati nggak pernah terjadi. Tapi kita harus berbajaga tentunya, jangan sampai nanti kita kelolosan ada kiriman yang nyatanya ternyata ada kiriman rokok ilegal dan segala macam. Nah, makanya kita harus kita tekankan ke teman-teman loket, jangan sampai nanti ke depannya kita terlena dengan adanya yang tidak kita periksa isinya, dan ternyata ada barang yang dilarang seperti itu Mbak. Jadi tadi ya CPTDR ya, collecting, processing, transporting, delivery dan reporting itu harus harus itu ya, ada sistem lah ibaratnya harus kita penuhi. Yang mana dari tadi silih collecting, kemudian dari processing di bagian proses, dan transporting, delivery dan reporting itu Mbak. Artinya memang SOP-nya seperti itu tadi ya Pak ya? Betul. Ya. Kemudian kalau misal ciri dari paket atau misal yang mencurigakan itu seperti apa? Bisa diceritakan? Dari Ya, kondisi fisiknya Mbak. mungkin? Kalau fisik mungkin ya, kalau rokok sendiri itu, ini kita bicara rokok ya. Iya. Iya. Kalau rokok kan kita mungkin, kalau yang terbiasa kan kita anggap nggak mungkin lah ya, selama ini nggak pernah. Tapi ya mungkin kalau ada orang yang mungkin nggak pernah kedatang ya dengan kiriman, mungkin kalau rokok itu kemasannya kan pasti spesifik ya, kotak-kotak ya, entah itu bentuknya kubus atau persegi panjang pasti gitu ya. Nggak mungkin kalau rokok itu dibungkus secara bulat ya, mungkin itu ada maksud tersendiri. Jadi kami memang nggak memahami Mbak, tapi SOP memang harus kita buka. Tapi kalau memang itu mencurigakan ya mau nggak mau harus kita buka. Kita yakinkan isinya seperti apa sih yang ada di dalam, yang nanti kita sebelum kita input kita entry seperti itu Mbak. Oke, Pak, ini kalau nantinya mungkin mendapatkan paket yang mencurigakan, yang mungkin isinya rokok ilegal tadi, apa sih yang dilakukan oleh kantor pos sendiri? Tapi tahan sebentar Bapak, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan.
menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan masih bersama saya Galus Kardinanti dan ketiga narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai menekan peredaran rokok ilegal via jasa pengiriman barang. Kita akan melanjutkan sosialisasi yang sempat tertunda tadi. Kita ke Pak Hendrik lagi nih Pak. Kalau misal dari kantor pos sendiri menerima paket yang misterius tadi nih Pak, atau paket yang mungkin isinya rokok ilegal, apa yang dilakukan untuk mungkin menghindari adanya hukuman mungkin ada atau sanksi mungkin Pak dari untuk jasa pengiriman sendiri? Jadi gini Mbak, untuk paket yang mencurigakan sebelum kita buka ya ini tentunya kan kita tahu ya ini sebenarnya seperti apa, yaitu kita buka kalau ternyata itu isinya rokok, kita kan nggak tahu ya ini ilegal atau tidak ya tentunya karena kan ini bidangnya di Bea Cukai ya. Nah kami mencoba kemarin pada saat kita sosialisasi di kantor Satpol PP ya Bu kemarin ya Bu ya, itu kan menjadi langkah awal yang mana untuk Purbajaga itu kita nanti menghubungi kontak person dari kantor Satpol PP yang mana nanti publiknya atau customer itu masih akan kita tahan Mbak ya, jangan sampai publik itu nanti pergi atau gimana. Pasti saya yakin lah untuk customer sendiri yang kira-kira mungkin melakukan hal yang nggak benar, saya yakin mungkin gerak-geriknya seperti apa pasti terlihat lah ya. Tapi kami akan coba tahan, dengan nanti kita dalih seperti apa, kita berikan alasan. Nanti kita coba menghubungi dari Satpol PP maupun Bea Cukai ya, yang mana sambil kita menunggu, kita tahan dulu lah. Nanti yang bisa menentukan tentunya kan dari Bea Cukai sendiri ya, ini ilegal atau tidak, biar nanti bisa diinvestigasi, diminta konfirmasi kebenaran tentang paket tadi Mbak, seperti itu Mbak. Artinya memang kalau tadi disebutkan upaya ini adalah upaya baru atau mungkin masih terhitung belum banyak yang melakukan, tapi sudah ada beberapa seperti itu dari via jasa pengiriman sendiri. Dari perusahaan jasa pengiriman sendiri sebenarnya pola mitigasi untuk pencegahannya seperti apa ini Pak Hendrik? Ya seperti tadi Mbak, memang kalau kita memang harus patuh SOP mau nggak mau kan kiriman itu harus kita buka. Harus kita tahu isinya seperti apa sih, jangan sampai itu isinya nanti obat-obat terlarang juga. Nanti kan bagaimana juga kalau kemarin setelah saya sampaikan, pas saya tanyakan di Kejaksaan itu kan bagaimana ketika PT Pos itu tidak membuka, nah ternyata terjadi kiriman yang terlarang, apa nanti juga kena sanksi? Ternyata iya juga, tapi kita juga dilema itu Mbak. Jadi ketika kita buka membutuhkan effort yang terlalu tinggi, kalau kita buka juga nanti kalau terjadi apa-apa kita juga kena Salah sanksi juga hukum ya, kan Pak, gitu. ya? Nah, ya tadi saya sudah bicara dengan Mas Yudo, gimana Mas mungkin ada formula lah barangkali buat nanti kami buat edukasi ke teman-teman di lokal seperti apa sih ciri-cirinya, monggo nanti di-sharing ke kami biar kita lakukan Purbajaga untuk kedepannya seperti itu Mbak. Gitu. Jadi perlu duduk bersama untuk adanya solusi itu tadi ya Pak. Betul ya. Mbak. Kalau mungkin bisa dijelaskan, tadi sempat menanyakan ke Kejaksaan, sanksinya apa, tidak boleh dibocorkan nih Pak. Kalau misal ada. Ya pasti kan pidana Mbak. Oh gitu ya, dari kantor posnya sendiri ya? Iya, biarpun nggak pidana, tapi minimal kita ya kalau di Kejaksaan kan ya bisa jadi saksi dan sekarang repot juga kan kita. Padahal kita kan kita nggak tahu apa sebenarnya ya. Kita sudah mencoba ya barangkali untuk Purbajaga dengan mungkin kita berikan suatu surat pernyataan ya bagi customer yang mana itu menerangkan bahwa isi sebenarnya bukan barang yang terlarang, tapi ternyata isinya di dalam ada barang terlarang. Bagaimana itu? Ternyata oleh Kejaksaan sendiri kita juga kena kan? Nah, karena ikut meloloskan itu tadi ya, seperti itu Mbak. Padahal dari jasa pengiriman sendiri juga dikelabui oleh oknum tadi ya Pak ya. Oke. Kita bergeser ke Satpol PP ini, kita ke Bu Endang. Bu, selama ini dalam penanganan kasus rokok ilegal di Kabupaten Pati ini seperti apa? Utamanya mungkin mengenai rokok ilegal yang melalui via jasa pengiriman barang. Bu Endang. Terima kasih.
Untuk penanganan rokok ilegal di jasa pengiriman barang, kami telah melakukan sosialisasi dengan jasa pengiriman barang sekitar tahun 2002 bulan Desember. Untuk kami undang ada beberapa jasa pengiriman barang dan kami sosialisasikan karena di situ untuk pengiriman barang rokok ilegal itu merugikan negara dan tidak boleh. Dan untuk sosialisasi ini kami nantinya sering ke tempat-tempat pengiriman barang biar pada ngerti. Jadi nanti kalau mau mengirimkan barang itu juga pikir-pikir dulu dia nanti. Terus dengan adanya kami memasang stiker-stiker yang berisi tentang larangan-larangan untuk pengiriman barang itu sendiri. Artinya selain sosialisasi juga mendatangi secara langsung dari pihak ekspedisi tersebut ya Bu ya? Iya, kami nantinya berpatroli atau mengawasi di pengiriman barang tersebut, jasa pengiriman. Kalau kasus peredaran rokok ilegal sendiri melalui jasa pengiriman di Pati seperti apa Bu? Kalau kasusnya sendiri selama ini kami belum pernah menemukan. Yang kami temukan itu di OPSAR. OPSAR itu operasi pasar, kita operasi di toko-toko, di kecamatan-kecamatan, bahkan di daerah, di desa-desa. Banyak sekali kita temukan. Tahun 2022 aja kita menemukan 12.239 batang itu. Itu di Kabupaten Pati saja ya Bu ya? Iya, dan kami menemukan barang-barang itu kami serahkan ke kantor Bea Cukai untuk dimusnahkan, Pak, gitu nggih. Dan kami operasi pasar juga tahun 2023 sampai bulan Minggu kemarin itu kami menemukan 9.080 batang itu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Itu baru triwulan pertama ini ya Bu ya, di 2023. Iya, baru triwulan pertama ini. Itu biasanya terjadi paling banyak di desa ataupun di perkotaan sendiri Bu kalau di Kabupaten Pati? Biasanya yang paling banyak itu di daerah perbatasan, lintas perbatasan. Perbatasan ya? Iya, perbatasan seperti kabupaten, mungkin di daerah Jepara. Itu kita kan perbatasan dengan Kecamatan Dukuh Seti ya, yang paling pojok ujung. Mungkin kalau di Kecamatan Pucak Wangi itu di daerah Kecamatan Pucak Wangi, tapi desa yang di sana. Dan biasanya yang mengkonsumsi itu, yang membeli itu kebanyakan para petani, karena dengan harga murah yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Bea Cukai, mungkin kalau rokok tanpa cukai atau rokok ilegal itu harganya di bawah 10.000. Lebih murah gitu. Jadi dia terjangkau untuk beli rokoknya gitu. Kok bisa tahu dari Satpol PP sendiri, oh kok di sana ada pelanggaran rokok ilegal? Seperti apa ini Bu? Kok bisa tahu dari beberapa lokasi itu? Kami bisa tahu karena kita punya kegiatan juga deteksi dini. Jadi sebelum kami operasi, kita deteksi dini dulu. Jadi kita menyamar ke sana. Kalau di toko itu biasanya di grosir, ya, di pasar gitu. Jadi petugas kami deteksi di situ ada rokok yang putihan Bu gitu. Oh ada gitu, berarti kan memang di situ ada bermacam-macam, ada yang merek Jaran Goyang, terus Bolt, itu macam-macam mereknya memang. Jadi mereknya itu diambil yang unik-unik gitu iya, ya? Gitu. Oke, selama ini mungkin yang dihadapi Satpol PP Pati sendiri dalam upaya gempur rokok ilegal ini, kendalanya seperti apa ini Bu di lapangan sendiri? Kendala yang dihadapi di lapangan untuk gempur rokok ilegal ini Bu? Kendala yang di lapangan, kita operasinya namanya toko itu kan berserakan ya, berserakan. Jadi kita tim itu ada Satpol PP, Polres, Kodim, CPM,
Disperindak dan bagian perekonomian dan Satpol PP sendiri. Jadi kita begitu datang, begitu turun dari mobil, orang kan sudah tahu yang punya toko, terus pada disembunyikan. Tapi kita tetap, tapi mohon izin dulu karena kita ada surat tugas juga. Mohon izin Ibu sampai ke gudang-gudangnya kita cek semua, karena petugas kami itu juga sudah terbiasa, pasti menemukan biarpun di lorong apa gitu, nggih. Walaupun disembunyikan dimanapun tetap ditemukan oleh Satpol PP ya, Bu, Iya, ya? kayaknya itu sudah tahu, oh ini sembunyinya di sini gitu. Oke. Ya. Karena sudah sering gitu ya, Bu. Oke, kita beralih ke Pak Yudo lagi. Pak, tadi kalau disebutkan oleh Bu Endang, kalau secara Opsar sendiri rokok ilegal itu banyak ditemukan di area perbatasan. Kalau ini kita membahas mengenai rokok ilegal via jasa pengiriman lagi, ini paling banyak kalau di wilayah Kudus itu ditemukan di mana, Pak Yudo? Untuk wilayah dari Bea Cukai Kudus Dari ya, Bea Mbak? Cukai Kudus. Ya, kebetulan wilayah Bea Cukai Kudus itu kan terdiri dari 5 kabupaten, Mbak. Kudus, Jepara, Blora, Pati, sama Rembang. Untuk peredaran tertinggi sampai saat triwulan 1 ini, saat ini di Jepara, Mbak. Untuk Di itu. Jepara paling tinggi. Ya, Kalau bisa dipersenkan dari wilayah yang lain, berapa persen Pak di Jepara? mungkin sekitar 80% lah, Mbak. 80%. Ya, 80%. Hampir 100% ya Pak ya, Iya. untuk peredaran via jasa pengiriman barang Betul. sendiri. Oke. Sebenarnya kalau dari rokok ilegal ini sendiri, kerugian yang diperoleh atau mungkin yang harus ditanggung oleh negara ini seperti apa Pak Yudo? Kerugian secara total apa secara cuma yang e-commerce saja, Mbak? Untuk jasa ekspedisi aja. Bisa secara total dan juga secara jasa ekspedisi seperti apa? Oke. Untuk izin saya lihat datanya, Mbak. Untuk potensi kerugian negara, Mbak. Oke. Untuk nilai barang, Mbak, untuk nilai barang dulu. Untuk nilai barang pada tahun 2023 kita udah melakukan 47 kali penindakan total e-commerce dan lain-lainnya. Jumlahnya sekitar 6.566 batang. Itu nilai barangnya 8 miliar 230 juta. Untuk kerugian negaranya sekitar 5 miliar 645 juta, Mbak. Itu hanya di 2023 ini ya Pak ya? Iya, untuk triwulan 1. Baru triwulan 1 sudah banyak sekali kerugian yang ditanggung oleh negara. Betul, Mbak. Oke. Terus kemudian tadi sempat dibicarakan oleh Pak Hendrik kalau dari jasa pengiriman barang juga membutuhkan duduk bersama untuk membahas sebenarnya solusi apa yang harus dilakukan. Kalau dari Bea Cukai sendiri, saran apa yang diberikan kepada jasa pengiriman mungkin kalau nantinya menemukan adanya pelanggaran atau adanya paket yang misterius atau isinya rokok ilegal tadi ini Pak Yudo? Oke, saran nih, Mbak. Saran-saran dari kita. Yang pertama, kita memanfaatkan SOP dari jasa ekspedisi dulu, Mbak. Pertama, mereka mempunyai kewenang untuk membuka paket ketika mereka merasa curiga gitu kan, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika emang merasa ini ada yang mencurigakan, bisa menghubungi ke kita atau ke Satpol PP, Mbak, untuk memastikan barang itu BKCHT ilegal atau bukan. Itu aja, Mbak. Artinya memang untuk penindakan rokok ilegal atau istilahnya gempur rokok ilegal ini memang membutuhkan peran dari berbagai pihak. Mungkin tidak bisa berjalan, Bea Cukai berjalan sendiri tidak bisa, Satpol juga tidak bisa berjalan sendiri, maupun dari pihak ekspedisi sendiri. Betul, Mbak. Jadi perlu berkolaborasi itu tadi ya Pak ya? Iya, betul. Dan kita ke Pak Hendrik lagi, Bapak ini kalau harapan nanti ke depannya ke Bea Cukai dan juga pemerintah, mungkin karena Pak Hendrik di Kabupaten Pati, pemerintah Kabupaten Pati sendiri untuk ikut berkolaborasi bersama dalam penindakan rokok ilegal ini, harapannya seperti apa Pak untuk ke depannya? Iya, tentunya gini aja Mbak, kita harus saling, tiga lembaga ini harus saling bersinergi ya tentunya ya, tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri ya. Mungkin kami dari
PT Pos tentunya bisa ikutlah nanti ditentukan grup mungkin ya terkait untuk gempur rokok ilegal ini ya. Barangkali kita kan bisa mengedukasi bagaimana kita penanganannya kan. Dan nanti akan kami edukasikan ke teman-teman baik di cabang maupun di unit biar mereka tahu bagaimana untuk memitigasi. Bagaimana kita jangan sampai rokok ilegal ini terkirim lewat jasa kita kan seperti itu. Kami mohon untuk dari Satpol PP maupun dari Bea Cukai, monggo lah kita nanti bisa kita buatkan grup mungkin seperti WA agar kita selalu terkonek bagaimana kita informasi-informasi yang ter-up to date biar kita tahu seperti itu Mbak. Tetap adanya koordinasi lagi ya Pak ya, Betul, antara Satpol dengan Bea Cukai sendiri juga. Oke. Bu Endang, kalau melihat jasa ekspedisi sendiri, saran apa yang Ibu berikan kepada jasa ekspedisi jika menemukan paket atau paket misterius tadi Bu? Untuk kedepannya. Kami menghimbau untuk jasa pengiriman barang, kalau memang ada yang mengirimkan barang mohon ditolak atau mohon ditolak ya. Dan jasa pengiriman barang tersebut bisa menghubungi kami karena kami adalah tim juga, ada Bea Cukai juga. Nanti kami akan tindak lanjuti di lapangan gitu. Ada koordinasi lagi ya Bu ya? Ya tetap ada koordinasi karena semuanya keterkaitan ya. Keterkaitan tidak bisa terpisahkan seperti itu. Oke, ini untuk menutup sesi kita pada kali ini sudah tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang mengenai rokok ilegal ini ya Bapak. Mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat dan juga para hadirin yang mungkin hadir di sini untuk ikut serta dalam gempur rokok ilegal sendiri dari Pak Yudok, Bu Endang dan juga Pak Hendrik sendiri dari Via Jasa Pengiriman sendiri. Kita mulai dari Bu Endang, monggo. Himbauan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam gempur rokok ilegal ini, Bu. Untuk himbauan dari masyarakat, kalau di lapangan menemukan ada peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai, mohon untuk dilaporkan kepada kami di Satpol PP. Nanti kami akan tindak lanjuti. Karena dengan peredaran rokok tanpa cukai ini akan merugikan negara dan akan membuat masyarakat juga untuk kesehatannya, karena rokok tanpa cukai itu kadar nikotinnya itu tidak terukur, jadi bisa merusak kesehatan masyarakat kita di Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Kita bergeser ke Pak Hendrik. Mungkin ada imbauan kepada masyarakat? Begini Mbak, mungkin untuk kita ke produsen ya, mungkin jangan sampai kita bikin usaha yang ilegal ya. Tentunya nanti kan kedepannya bisa berhubungan dengan hukum ya. Kalau memang bikin usaha yang menjadi nanti kedepannya menjadi usaha yang barokah, bikinlah usaha yang ada izinnya ya. Tentu saja jangan buat perusahaan rokok yang ilegal, buatlah yang ilegal. Bagaimana juga kalau kita membayar pajak kan nanti untuk masyarakat buat kita semuanya, seperti itu Mbak. Oke, dan kita bergeser ke Pak Yudo, Bapak, imbauan kepada masyarakat, kepada pemirsa Lingkar TV yang di rumah dan juga para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Monggo. Baik, himbauan dari kita, yang pertama, jika ingin usaha terkait BKCHT, agar secara legal, dengan mendaftarkan ke Bea Cukai. Kemudian himbauan kedua, jangan membeli barang BKCHT ilegal. Ketiga, jangan menjual BKCHT ilegal. Serta yang terakhir, laporkan kepada kami jika ada indikasi pelanggaran BKCHT ilegal. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah terus serta dalam membahas sosialisasi mengenai gempur rokok ilegal kali ini. Dan semoga kita yang hadir di sini dan juga pemirsa yang menonton di rumah juga dapat berpartisipasi aktif untuk ikut serta dalam penindakan rokok ilegal ini, begitu. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami membersamai Anda, para hadirin dan juga pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Akhirnya saya Galus Karkinanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terus saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store,
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!